Monggo, Pak. Siapa Pak? Siapa Yang Pak? tidak ditanya di Asep. mute dulu Pak. Pak Asep. Waktunya jawab di mute. Baik Pak, indikator itu bisa dikatakan merupakan ukuran untuk mengukur suatu ketercapaian. Kalau dalam pembelajaran ya tentunya materi pembelajaran Pak. Jadi ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi dalam materi tersebut. Oke. Pak Sam, monggo. Ibu Sam, Usum, Siapa Pak? Usum. Ibu Sum. Baik Pak, indikator adalah alat ukur dalam sebuah proses mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk. Oke. Pak Hikayat di mute dulu Pak Hikayat. Siap. Sekarang Pak Usman, monggo. Indikator adalah pembelajaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, Pak. Oke. Pak Hikayat. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk dan keterangan untuk mencapai suatu tujuan, Pak, pembelajaran. Oke, baik. Sudah semua ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Apa yang dimaksud dengan tujuan? Dari Pak Ali dulu, monggo. Tadi kan indikator, sekarang tujuan pembelajaran itu apa? Monggo Pak Ali. Dimut. Suaranya di mute Pak Ali. Dinyalakan dulu suaranya. Suaranya belum dimut, Hanya nggak ada Pak. Maaf. Ya, Ki, monggo. Tujuan pembelajaran pernyataan yang menggambarkan suatu hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Oke, baik. Kalau menurut Pak Iman gimana apa? Jangan di-mute, dinyalakan dulu mute-nya. Oke. Ya, baik Bapak. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang diberikan kepada siswa dalam penyampaian pembelajaran seperti tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran, Pak. Oke. Berikutnya Pak Asep. Pak, menurut saya tujuan itu suatu hal yang diharapkan proses pembelajaran, Pak. Oke. Ya. Pak Zam, Pak Busum. Baik Bapak, tujuan pembelajaran adalah deskripsi mengenai apa yang diharapkan dapat dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Pak Usman. Pak Usman. Mic-nya Pak Usman. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kepada saya Pak.
saya dulu. Pak, Assalamualaikum. Jawabannya hampir sama dengan semua ini. Mohon maaf ya Pak. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi mengenai pencapaian kompetensi pengetahuan keterampilan dan siswa diharapkan dapat memiliki oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Ya siap. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Pak Siti. Pak Hikayat, Pak. Pak Hikayat, ya. Adalah deskripsi aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Oke. Siap. Terakhir, Pak Anwar. Tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi yang di dalamnya harus terdapat 3 aspek, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oh, itu. Oke. Oke, baik semua. Pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kita mulai dari Pak Eman. Kompetensi dasar. Kompetensi. Oh, mic-nya dibuka. Apa dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa Bapak, seperti keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan. Itu Pak. Oke. Pak Asep? Baik Pak, menurut saya yang disebut dengan kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Jadi kompetensi dasar kompetensi minimal siswa yang harus dicapai, Pak. Oke. Usum? Baik Pak, terima kasih Pak. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan. Oke. Pak Usman? Terima kasih Pak. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi, Pak. Oke. Pak Hikayat? Ya, siap Pak. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Oke. Pak Anwar? Kompetensi dasar adalah kompetensi yang harus dicapai seorang siswa untuk melanjutkan ke kompetensi inti. Oke. Dan terakhir Pak Ali? Ya Pak, kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa setelah anak tersebut mengikuti proses pembelajaran dalam satu mata pelajaran tertentu. Oke, baik. Yang terakhir ya. Apa bedanya modul dan LKS? Kita mulai dari Pak Asep. Modul dan LKS. Monggo, Pak Asep. Kalau modul itu di dalamnya komponen dari bermateri pembelajaran, ya, konteksnya dalam modulnya pembelajaran atau apa Pak? Konteksnya Pak? Iya.
Terus kalau LKS? Ya, kalau modul pembelajaran itu di dalamnya tidak langkah-langkah proses pembelajaran dan ada materi. Kalau LKS itu bagian di dalamnya dari modul ajar, yaitu khusus lembar kerja siswa mengukur kemampuan peserta didik dalam rangka melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dari modul tersebut, Pak. Berikutnya, Bu Sum. Baik Pak, terima kasih Pak. Modul ialah merupakan beberapa macam bahan ajar cetak. Adapun bentuk dari modul materi ajar berbasis web atau e-book (LKS) ialah jenis bahan ajar non cetak. Itu aja. Oke. Pak Usman? Ya, terima kasih Pak. Ya. Modul ialah merupakan beberapa macam bahan ajar, misalkan cetak. Ada pula bentuk dari modul materi ajar berbasis web e-book. LKS ialah jenis bahan ajar non cetak. Dan selanjutnya buku paket adalah buku cetak yang menjadi acuan mata pelajaran tertentu, sedangkan buku LKS merupakan lembaran yang berbasis tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, Pak. Oke. Pak Hikayat, monggo. Ya Pak, modul merupakan pembelajaran terkecil yang lengkap. Kalau LKS spesifik Pak. Oke. Baik, Pak Anwar. Modul adalah beberapa bahan ajar yang di dalamnya terdapat daftar pustaka, peta konsep, dan materi pembelajaran, sedangkan LKS hanya mencakup materi pembelajaran dan ujian pembelajaran saja. Oke. Pak Ali? Ya, siapa? Perbedaan modul dan LKS. Modul dan LKS adalah dua-duanya sama, yaitu jenis bahan ajar yang memang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, modul adalah bahan ajar yang di dalam yang disusun ya, secara sistematis lengkap sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri tanpa harus dibimbing oleh guru. Sedangkan LKS adalah lembaran ya yang berisi panduan tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan LKS ini biasanya di dalamnya terdiri dari pertanyaan, soal atau tugas yang terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Terima kasih, Pak. Terakhir, Pak sudah ya? Pak Asim sudah? Saya Pak. Ayo, monggo. Baik Pak, saya akan menjelaskan perbedaan modul dan bahan dan LKS Pak. Pada dasarnya seperti yang dikatakan Pak Ali tadi sama itu Pak, modul dan bahan dan LKS, cuman bedanya saja begini Pak, kalau modul itu digunakan oleh guru, sedangkan LKS itu dipergunakan untuk siswa. Kalau sekarang bukan lagi LKS namun LKPD. Itu aja Pak. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Pertanyaan ini sudah mewakili uji kompetensi. Nanti bisa ditambahi dengan guru pamongnya. Nanti peserta mau tanya tentang bahan ajar atau tertanya tentang surat-surat. Yang penting dari saya sudah. Ada yang ditanyakan mungkin? Enggak ada? Ada Pak. Apa? Cukup ya. Oke, mungkin saya ya? Ini Pak, maaf izin bertanya Pak. Iya, monggo. Kan kalau hari ini kalau besok kan guru pamong ya Pak. Enggak, guru pamong nanti tidak tahu kapan, mungkin nanti malam atau besok malam. Yang penting Iya. beliau tiap hari itu nanti akan memberi konfirmasi ke Bapak. Iya. Yang penting saya hari ini sudah selesai, sudah.
Nanti Guru Pamongnya waktunya kapan nggak tahu, terserah Guru Pamongnya. Ya. Iya. Arifin Terima tadi. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi dari saya sebenarnya untuk kompre itu saya anggap Bapak Ibu sudah memahami semua. Saya hanya mengkomunikasi kembali apakah pemahaman Bapak Ibu tentang indikator, tentang tujuan pembelajaran, kompetensi itu sama. Saya kalau misalkan sama ya sudah, saya anggap Bapak Ibu sudah profesional, sudah paham, dan itu yang penting ujian kompre ini bisa dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan konsep yang diterapkan di PPP. Mungkin dari saya itu nanti Iya Pak. nilainya akan dikonfirmasi dengan nilai dari Guru Pamong dan nanti insya Allah akan saya nilai di hari ketiganya. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan ujian berjalan dengan baik. Saya harap dari saya mungkin terus belajar, terus mematuhi semua kegiatan-kegiatan PG bisa terlaksana dengan baik. Semoga sampai bisa lulus semuanya ya. Amin. Amin. Ya Terima Allah, kasih ya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Fotonya diupload di grup ya. Monggo. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, gini udah balik.